Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurhabibah. Saya merupakan salah satu mahasiswi Institut Darul Quran Jakarta dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membahas Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika makna kumagza yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini sering sekali difahami sebagai ayat tentang persaudaraan dan kesetaraan manusia. Namun, jika kita melihat realitas sosial hari ini, praktik diskriminasi masih terus berlangsung, baik atas dasar suku, ras, warna kulit, agama, bahkan ekonomi dan kelas sosial. Nah, fenomena rasisme ini, kelompok minoritas menunjukkan bahwa nilai kesetaraan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat modern. Disinilah ayat ini menjadi sangat menarik untuk dibaca tidak hanya secara tekstual, akan tetapi juga secara kontekstual. Nah, pendekatan hermeneutika inilah yang mana pendekatan dengan makna magza memungkinkan kita untuk menggali lagi pesan moral universal Al-Quran agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan sosial kontemporer. Langsung saja, yaitu kita masuk ke pembahasan kerangka teoretik. Nah, dalam pendekatan yang saya gunakan ini adalah hermeneutika makna kumagza. Secara sederhana, pendekatan ini mengajak penafsir tidak berhenti pada makna literal teks saja, akan tetapi juga bisa menggali pesan utama yang dapat diterapkan lintas ruang dan waktu. Nah, pendekatan ini memiliki dua konsep kunci. Yang pertama yaitu makna, kemudian yang kedua yaitu magza. Nah, makna sendiri yaitu makna asal ayat yang mana makna yang dipahami oleh audiens pertama Al-Quran. Nah, makna ini biasanya diperoleh melalui konteks historis turunnya ayat atau yang kita sebut dengan asbabun nuzul, kemudian situasi sosial dan budaya masyarakat Arab, kemudian analisis kebahasaan, baik itu lafaz, struktur bahasa, dan gaya retorika Al-Quran. Yang kedua yaitu magza. Apa itu magza? Magza adalah pesan utama, nilai etis atau signifikansi moral. Nah, dari ayat ini dapat diterapkan dalam konteks kekinian. Nah, magza bukan sekedar opini penafsir, akan tetapi juga hasil dialog antara makna historis teks, kemudian prinsip moral Al-Quran, tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern. Nah, tokoh utama pendekatan ini adalah Sahiron Syamsuddin, yaitu seorang akademisi tafsir kontemporer Indonesia. Menurut beliau, Al-Quran ini adalah teks ilahi yang hidup, sehingga penafsirannya pun harus terus berdialog gitu dengan realitas sosial, tanpa melepaskan kajian metodologis tafsir klasik tersebut. Nah, alasan saya memilih pendekatan ini adalah karena makna kumagza ini mampu menjebatani otentitas teks Al-Quran dengan kebutuhan sosial kontemporer. Sehingga Al-Quran tidak terjebak gitu pada formalisme teks, akan tetapi juga tetap menjadi sumber transformasi sosial. Selanjutnya kita masuk ke analisis tafsir. Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dalam pendekatan tafsir, ini pendekatan hermeneutika makna kumagza yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan ini menekankan bahwa
pentingnya memahami makna historis ayat ya sekaligus menggali pesan utama yang relevan untuk konteks masa kini. Yang pertama yaitu makna historis yang mana dikatakan dengan makna. Nah, ayat ini turun dalam konteks masyarakat Arab yang sangat menjunjung tinggi nasab dan kabilahnya. Nah, dalam Quran Surah Al-Hujurat ini, ayat 13 ini hadir sebagai kritik terhadap sikap yang merasa lebih mulia karena identitas sosial dan menegaskan kesetaraan asal-usul manusia. Nah, Quran Surah Al-Hujurat ini juga turun dalam konteks masyarakat Arab pada masa sebelum Islam yang sangat menjunjung tinggi nasab ya, kabilah dan hierarki sosial. Nah, status seseorang ini ditentukan oleh asal-usul sukunya, bukan oleh akhlak atau integritas moralnya. Nah, dalam konteks tersebut, ayat ini hadirlah sebagai kritik teologis dan sosial terhadap budaya superioritas kelompok. Kemudian Allah menegaskan bahwa seluruh manusia ini berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan, sehingga tidak ada lagi legitimasi religius untuk merasa dia lebih mulia dari yang lain. Demikian makna, dengan demikian, secara historis, ayat ini berfungsi sebagai dekonstruksi sistem sosial yang eksklusif, yang mana ketika ada yang menindas kelompok lain atas dasar identitas primordial. Selanjutnya yaitu makna teks ayat. Secara tekstual, ayat ini menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa ini merupakan kehendak Allah. Nah, tujuan perbedaan tersebut adalah lita'arafu atau saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Sebagaimana dalam teks ayat disebutkan, Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman suku dan bangsa adalah kehendak Allah, bukan penyimpangan ya. Kemudian tujuan dari perbedaan tersebut adalah lita'arafu, yaitu saling mengenal, membangun relasi sosial dan kerjasama kemanusiaan, bukan saling merendahkan. Kemudian ditegaskan juga dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa standar kemuliaan dalam Islam ini bersifat etis dan moral, bukan biologis atau sosiologis. Nah, ketakwaan di sini tidak hanya dimaknai sebagai ritual individual, akan tetapi juga tercermin dalam sikap keadilan, empati, dan juga penghormatan terhadap martabat manusia. Yang terakhir yaitu makna kontekstual atau magza. Nah, dalam konteks modern ini, ayat ini sangat relevan sekali untuk menolak rasisme dan diskriminasi. Nah, pesan utama ayat ini adalah pentingnya membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan juga menghargai perbatasan. Sebagaimana kalau kita tarik dalam konteks kekinian, Quran Surah Al-Hujurat ini juga mengkritik ya seorang yang rasisme secara struktural, kemudian diskriminasi kelas sosial, kemudian politik identitas yang inklusif. Nah, dengan pendekatan makna kumagza ini, pesan utama ayat ini adalah penegasan kesetaraan manusia dan keadilan sosial. Nah, perbedaan identitas adalah keniscayaan sosial, akan tetapi tidak boleh dijadikan sebagai dasar penindasan ataupun diskriminasi ataupun kekerasan simbolik. Yang selanjutnya yaitu refleksi kritis. Nah, nilai utama yang terdapat dalam ayat ini adalah kesetaraan manusia, keadilan sosial. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini menempatkan Al-Quran sebagai teks yang bernilai pada nilai-nilai inklusivitas dan anti-diskriminasi. Nilai Al-Quran utama yang dapat kita tarik dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini adalah yang kesetaraan manusia yang universal. Nah, ayat ini juga menempatkan Al-Quran sebagai teks yang berpihak pada nilai-nilai
inklusivitas, dan anti diskriminasi. Nah, kekuatan pendekatan makna kumagza yaitu ada kelebihan dalam pendekatan ini, yang mana adalah membuat Al-Quran tetap relevan dan kontekstual, kemudian mampu menjawab problem sosial modern tanpa memutus hubungan dengan tradisi tafsir. Kemudian memberikan ruang ijtihad yang bertanggung jawab dan berbasis nilai moral Al-Quran. Nah, pendekatan ini sangat penting dalam konteks masyarakat plural dan global saat ini, di mana Al-Quran tidak hanya dibaca sebagai teks ibadah, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial. Kemudian ada lagi keterbatasan dan kritiknya. Nah, di sini walaupun ada kelebihan, di sini juga pendekatan kumagza ini memiliki keterbatasan, yang mana yaitu tidak disertai dengan kontrol metodologis yang ketat, kemudian rujukan juga yang ke disiplin ilmu tafsir, hadis, dan sejarah, kemudian kesadaran akan batas subjektivitas penafsir. Maka penafsiran ini berpotensi menjadi terlalu bebas dan normatif, sehingga beresiko juga menjauh dari pesan otentik teks. Nah, oleh karena itu, pendekatan ini harus digunakan secara kritis, proporsional, dan bertanggung jawab, supaya kontekstualisasi ini tidak berubah dan menjadi relativisasi makna. Kesimpulan dari ayat ini yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan bahwa Islam sangat menolak segala bentuk diskriminasi serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil. Ya, nah melalui pendekatan hermeneutika makna kumagza ini, ayat ini tidak hanya menjadi wacana normatif, akan tetapi juga sumber inspirasi etis dalam membangun kehidupan sosial yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Nah, ayat ini juga tidak ditentukan oleh identitas sosial ya, melainkan oleh ketakwaan yang mana melalui pendekatan hermeneutika ini, makna kumagza ini, ayat ini dapat dipahami secara kontekstual ya dan relevan untuk menjawab tantangan sosial masyarakat modern. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.